Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca kitab Sittatu Usulin lil Iftiqari ila Allah fi Shiddah. 6 landasan agar tetap merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sempit. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah landasan yang keempat dari 6 landasan yang dijelaskan oleh penulis. Beliau hafizahullahu taala mengatakan, wal aslur rabi' yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha bil asbab. Yanbaghi lil 'abdi أن يأخذ بالأسباب فإن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Surat Al-Baqarah 195. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح لا يورد ممرض على مصح. وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به أي بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فينبغي للعبد أن يتخذ من الأسباب ما يتوقى به ما يخاف على نفسه من علة أو مرض. Itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dijelaskan oleh penulis pada landasan yang keempat ini, yang artinya dasar atau landasan yang keempat agar seorang hamba tetap merasa fakir, merasa lemah, merasa membutuhkan, merasa tidak berdaya di saat musibah, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba hendaklah atau seyogyanya untuk melakukan sebab atau melakukan ikhtiar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian campakkan diri kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan janganlah unta-unta yang sakit dikumpulkan bersama unta-unta yang sehat. Janganlah kalian atau janganlah unta-unta yang sakit digabungkan dengan unta-unta yang sehat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, jauhilah atau larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Larilah dari atau menjauhlah dari orang-orang yang berpenyakit kusta
penyakit yang menular sebagaimana kamu melarikan diri atau menjauh dari singa. Nabi SAW juga bersabda, apabila kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, idza sami'tum bihi, yaitu wabah, apabila kalian mendengar adanya wabah di satu negeri, fala taqdamu alaih, maka jangan kalian mendatangi negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila ada wabah tersebut di suatu negeri sementara kalian di sana, fala takhruju, maka janganlah kalian keluar, firaran minhu, karena melarikan diri atau menjauhkan diri dari wabah tersebut. Itulah dalil-dalil yang dipaparkan oleh penulis tentang wajibnya seorang hamba untuk berikhtiar, untuk melakukan sebab, untuk menghindar, untuk menjauh, untuk tidak tertular oleh penyakit-penyakit yang berbahaya, oleh penyakit-penyakit yang menular. Maka penulis di sini mengatakan seyogyanya seorang hamba untuk melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut dia menjaga dan melindungi dirinya dari apa yang ia khawatirkan berupa penyakit dan hal-hal yang lain atau wabah-wabah yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan melakukan ikhtiar dan melakukan sebab, ya, memberikan atau melakukan hal-hal yang merupakan usaha kita, ini sudah ditekankan sekali oleh agama kita. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hakikat tawakal yang sebenarnya, di sini beliau hanya menekankan tentang ikhtiar, tentang usaha. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketawakalan yang sebenar-benarnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian rezeki seperti atau sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Di pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut yang kosong. Di petang hari dia kembali ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Di sini Nabi SAW menekankan usaha, mengambil sebab, melakukan ikhtiar. Karena burung itu diceritakan oleh Nabi dalam hadis tersebut keluar dari sarangnya. Bukan berada di sarangnya saja menunggu datangnya rezeki. Dia keluar dari sarangnya, terbang kemana-mana, ke sana ke sini, kemudian di petang hari dia balik lagi ke sarangnya, ya, dalam keadaan kenyang. Ini yang sangat ditekankan oleh agama. Dan dalam dalil-dalil yang dipaparkan dan dinukilkan oleh penulis, jelas sekali bahwa agama kita menekankan tentang ikhtiar, tentang usaha, tentang mengambil sebab. Nabi dalam ayat yang dinukilkan, janganlah kalian campakkan atau jerumuskan diri kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Jadi diperintah untuk menyelamatkan diri, melindungi diri, menjauh dari kebahaya. Jangan sampai kita menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam hal yang membahayakan. Makanya apa yang diarahkan oleh pemerintah kita dalam ketika bencana pandemi COVID-19 ini untuk tetap berada di rumah, stay at home, berada di rumah dan tidak keluar, dan kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan, menghindarkan diri dari kerumunan-kerumunan orang-orang ramai. Ini semuanya adalah akhdun bil asbab, yang melakukan sebab. Walaupun
yang menetapkan jatuhnya atau ditimpanya seseorang oleh penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebab tetap ditekankan dalam agama kita. Dan tidak benar ucapan sebagian orang bahwa ia tidak mengindahkan apa yang diarahkan dan dihimbau oleh pemerintah, kemudian dia keluar rumah, berkumpul di sana, berkerumun di sini, kemudian dia mengatakan penyakit itu hanya datang dari Allah atau dari Tuhan. Sakit sudah jelas sakit. Kalau Allah tetapkan sakit, maka kita sakit. Kalau Allah tidak menetapkan, tidak akan mungkin sakit. Sementara dia tidak melakukan sebab-sebab yang ditekankan oleh agama. Berarti dengan hal ini dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri atau untuk tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian hadis yang kedua atau hadis yang pertama dan dalil yang kedua, janganlah kamu kumpulkan antara unta atau tidaklah dikumpulkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Dalam masalah virus corona ini, kita tidak mengenal siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Apatah lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh para medis bahwa para tenaga medis bahwa gejala-gejala pada orang-orang yang terpapar oleh penyakit virus corona ini terkadang tidak ada. Ini menunjukkan bisa jadi seseorang itu berkumpul dengan saudaranya dan dia tanpa menyadari bahwa dia sedang ditimpa atau tertular atau sedang ada mengidap penyakit atau berada memiliki penyakit corona ini, kemudian dia tularkan kepada orang lain. Nah, itulah pemerintah kita menghimbau untuk tidak berkerumun dan adanya usaha untuk menjaga batas antara kita dengan yang lain. Dan hadis yang kedua, larilah atau menjauhlah dari orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Diperintah oleh agama untuk menjauh dari mereka, sebagaimana seseorang karena takut kepada singa, dia menjauh dari singa, tidak mau mendekat. Seperti itulah perumpamaan yang dijelaskan oleh agama kita tentang mengambil atau melakukan usaha dan ikhtiar agar tidak tertular oleh penyakit yang menular. Hadis yang keempat atau hadis yang ketiga, bila mana kalian mendengar di satu negeri, di satu daerah ada wabah, maka jangan datang ke negeri tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila mana kita berada di negeri yang tertimpa wabah, maka kita tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Inilah aturan-aturan agama. Dan ini semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sangat menekankan kepada kita bahwa kita harus berusaha, kita harus melakukan ikhtiar, dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah dalam himbauan-himbauan mereka. Karena bisa jadi kita berdosa di saat kita yang mengidap penyakit tersebut kemudian menularkan. Kalau seandainya kita terkena oleh penyakit tersebut dan yang mati cuma kita dan tidak menularkan kepada yang lain, maka tidak ada masalah. Tetapi ini penyakit atau wabah yang sangat kencang dalam penularannya, sangat cepat penularannya. Maka dalam hal ini saya pribadi menghimbau kita semua untuk tetap mematuhi dan menerapkan apa yang diarahkan oleh pemerintah kita. Dalam hal ini kita harus kembali kepada orang-orang yang mesti kita taati. Dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian para ulama yang telah memberikan himbauan-himbauan, mengarahkan, dan ini untuk kemaslahatan umum agar semuanya selamat, agar penyakit yang menular ini, wabah virus corona ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam hal-hal yang buruk, penyakit-penyakit yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap meridai dan merahmati kita. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan bimbingannya agar kita menjadi orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.